Jadi artinya adalah rakyat ini mau anak pejabat dia, anak presiden dia, anak menteri dia, anak DPR dia, anak siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh hanya karena dia anak presiden, lalu undang-undang dengan gampang DPR mau merubah sehingga Kaisang bisa lolos untuk menjadi calon gubernur dan lainnya. Ini artinya adalah pembangkangan terhadap Pancasila. Keadilan 2 kali disebutkan di dalam Pancasila. Dan begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Khodinuddin, para tokoh yang hadir pada sore hari ini, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah karena di sela-sela kesibukan kita semua kita masih punya waktu untuk hadir di sini dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan bangsa yang justru dibikin kisruh dibuat oleh para pemimpin rezim Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat yang rakyat baru saja melalui pemilu kemarin memilih mereka untuk duduk di Senayan sana. Hari ini sepertinya rakyat seperti anak ayam kehilangan induk. Karena apa? Karena yang diharapkan DPR bisa menjadi benteng dari konstitusi, DPR bisa menjadi benteng harapan rakyat, melindungi rakyat. Tetapi kita justru menyaksikan justru dia menjadi kacung, menjadi antek bagi rezim Jokowi hari ini. Itu yang kita saksikan. Di awalnya kita berbahagia, rakyat berbahagia dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Yang tadinya ada orang-orang tokoh-tokoh yang penting di negeri ini untuk bisa mencalonkan diri, tetapi telah dikudeta oleh partai-partai sehingga orang-orang yang berkompeten jadi sulit untuk maju. Tetapi dengan putusan MK khusus untuk DKI misalnya, contohnya hanya dengan 7,5% itu bisa maju. Jadi banyak partai-partai yang bisa maju dengan sendiri, mencalonkan calonnya. Tetapi kebahagiaan ini hanya sesaat saja, ya kan? Hanya 2 hari. Dan belum sempat rakyat mendaftarkan calonnya. Tetapi kita telah mendapatkan kabar duka kembali dari DPR dengan persekongkolan dengan rezim hari ini. Mereka akan menganulir, akan membuat semacam aturan baru, undang-undang segala macam. Pokoknya intisarinya adalah bagaimana Kaisang itu bisa diloloskan. Dan ini sebetulnya intisarinya. Jadi coba kita pikir, bangsa yang hampir 278 juta, 280 juta ini, DPR-nya yang kita biayai dalam pemilu, memilih dalam jumlahan dana yang besar itu, hanya untuk menyelamatkan satu orang manusia yang namanya Kaisang. Ini kan sangat tidak wajar, gitu kan. Jadi rakyat dibodoh-bodoh dengan narasi macam-macam. Inilah bahasa yang paling bahasa rakyat, bahwa DPR hari ini ingin membatalkan keputusan MK 60 dan 70 itu sehingga Kaisang itu bisa maju. Sehingga Kaisang Pangarep anaknya Jokowi itu bisa mulus menjadi calon gubernur dan lain-lainnya. Ini yang kita kan. Jadi kita sebagai rakyat terus terang, undang-undang negara ini sangat jelas. Di dalam Pancasila ada keadilan disebutkan 2 kali dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya adalah rakyat ini mau anak pejabat dia, anak presiden dia, anak menteri dia, anak DPR dia, anak siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh hanya karena dia anak presiden,
lalu undang-undang dengan gampang DPR mau merubah sehingga Kaisang bisa lolos untuk menjadi calon gubernur dan lainnya. Ini artinya adalah pembangkangan terhadap Pancasila. Keadilan 2 kali disebutkan di dalam Pancasila. Dan begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini pesan keadilan dalam konstitusi negara kita ini adalah pesan yang sangat tinggi. Dan di hari ini yang dilakukan oleh DPR. Mereka bersekongkol dengan rezim Jokowi. Bagaimana semuanya akan dirubah sehingga Kaisang bisa lolos menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dan tentu para tokoh hari ini, para mahasiswa yang berdemo di depan DPR, dan para tokoh yang memikirkan persoalan bangsa hari ini, dan ini adalah wujud daripada peduli dengan bangsa, dan ini juga adalah hak konstitusi setiap warga negara. Jadi kalau misalkan hari ini kita menyaksikan para tokoh itu, mereka ingin mengkudeta konstitusi negara kita, ingin mengkudeta keputusan daripada Mahkamah Konstitusi, maka saya yakin rakyat 278 juta rakyat negeri ini tidak akan rela dengan sikap yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka di Senayan sana. Kalau kita merujuk kepada agama yang terbesar di negeri ini, agama Islam misalkan. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu. Karena keadilan itu adalah lebih dekat dengan takwa. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kalau hari ini para anggota dewan yang terhormat di sana, tetapi dia melakukan perbuatan yang nista, bukan melakukan perbuatan yang terhormat, bukan melakukan perbuatan yang melindungi rakyat, bukan menjaga konstitusi, tetapi justru mereka mengkudeta konstitusi, merusak konstitusi bangsa. Apapun sebetulnya secara undang-undang yang telah diputuskan oleh MK, maka tidak hanya rakyat, dari level yang tertinggi presiden, DPR, seluruh sampai rakyat jelata harus mematuhinya. Tetapi kita menyaksikan 2 hari ini kita justru dibuat kaget luar biasa. Adanya keinginan DPR. Kita nak mengerti, pada ini adalah di hujung kekuasaan Jokowi. Tidak ada 2 bulan lagi kan. Ini apa ini motifnya sebenarnya anggota dewan ini? Kenapa bisa begitu menjilat, membuat undang-undang, mempersembahkan, memperhambakan dirinya, dia sebagai orang terhormat kepada rezim hari ini yang sebentar lagi mereka juga secara undang-undang sudah berhenti jadi presiden, sudah habis masa jabatannya. Dan inilah kita sebagai rakyat sangat menentang, mengajak kepada seluruh rakyat, memberitahu kepada seluruh rakyat, inilah persoalan hari ini. Para pengkhianat bangsa yang duduk di DPR sana bukan orang biasa, orang yang kemarin ini kita angkat bersama menjadi wakil kita di DPR, yang harusnya dia menjaga kepentingan rakyat, menjaga keinginan rakyat, menjaga aspirasi rakyat, melaksanakan aspirasi rakyat. Tetapi hari ini dia bukan menjaga aspirasi rakyat, tetapi adalah mengkhianati aspirasi rakyat. Rakyat yang inginkan adalah bagaimana undang-undang, siapapun mereka menjunjung tinggi undang-undang itu, patuh dan taat kepada undang-undang, sesuai dengan para pejabat yang ketika mereka dilantik menjadi pejabat itu, dia disumpah di bawah kitab suci bahwa dia akan tunduk dan patuh kepada undang-undang, tunduk dan patuh kepada Pancasila dan Undang Dasar 45. Tetapi hari ini mereka bersekongkol dengan Jokowi presiden dan DPR, bagaimana mereka akan menganulir daripada keputusan MK yang tadinya telah memberikan harapan kepada rakyat. Rakyat telah bergembira 2 hari ini karena siapapun dengan untuk calon-calon menjadi pemimpin di provinsi, di kabupaten, di wali kota, di kota Madia akan bisa rasanya mewakili aspirasi daripada rakyat. Tetapi ketika itu dianulir, itu
aturan itu ditiadakan, dibatalkan oleh Dewan, tentu harapan rakyat ini akan pupus semuanya. Oleh sebab itulah, melalui mimbar yang singkat ini saya ingin menyampaikan, kalau DPR kita hari ini bersikap adalah sebagai pengkhianat, sebagai pengkudeta daripada konstitusi, mengkudeta hati nurani rakyat, maka sudah sepantasnya kita, rakyat negeri ini, kita berpikir ulang. Bagaimana bangsa ini, saya pernah membaca dalam sebuah media sosial, ada sebuah daerah kecil, mungkin sebesar DKI dia dikelola tanpa partai, tetapi rakyatnya bisa menjadi sejahtera. Harus menjadi pemikiran kita ke depan. Bagaimana negara Indonesia yang 278 juta ini kita kelola tanpa partai. Mudah-mudahan ini menjadikan bangsa yang sejahtera. Karena hari ini justru yang menjadi pengkhianat di negeri ini bukanlah rakyat, tetapi adalah mereka yang menjadi pejabat di negeri ini. Mereka yang memegang palu di Senayan sana. Mereka yang mengkhianati hati nurani rakyat. Yang seharusnya mereka menjaga rakyat, menjaga bangsa, menjaga tanah air, menjaga bumi dan air yang semua yang tersimpan di dalamnya, yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat negeri ini. Tetapi hari ini kita menyaksikan bumi, air, kekayaan alam kita yang luar biasa justru untuk kesejahteraan asing. Rakyat negeri ini hanya menjadi penonton di negeri yang makmur ini. Rakyat negeri ini menjadi orang-orang yang lapar, ibarat ayam yang mati di atas lumbung padi. Itu hari ini yang kita rasakan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Yang jelas kita sebagai rakyat akan melawan kalau DPR melakukan pengkudetaan kepada konstitusi. Masih banyak rakyat negeri ini yang cinta negeri ini, yang peduli dengan bangsa ini, yang akan membentengi bangsa ini agar bangsa ini tetap eksis sesuai dengan cita-cita para pendiri negeri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.